Perkenalkan, nama saya Gatelisya Kurnia, nomor presensi 1. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masa Orde Baru. Yang melatar belakangi masa Orde Baru adalah akibat dari pemerintahan KKN dan otoriter yang terjadi krisis moneter yang menyebabkan tingginya inflasi. Yang kedua, tentang tuntutan dan agenda masa Orde. Agenda masa Orde Baru meliputi 6 agenda reformasi, yaitu yang pertama adalah suksesi kepemimpinan nasional, 2. Amandemen UUD 1945, 3. Pemberantasan KKN, 4. Penghapusan dui fungsi ABRI, 5. Penegakan supremasi hukum, 6. Pelaksanaan otonomi daerah, dan adanya pemilu 1997 Golkar yang menang dan Soeharto dipilih Golkar untuk lanjut presiden. Lalu pada 12-13 Mei terjadi kerusuhan dan penjarahan kota-kota besar di Indonesia, serta krisis legitimasi kepada pemerintah akibat KKN dan sentralisme. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie terlibat dalam politik setelah diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Pada tahun 1998, di tengah gejolak politik dan tuntunan reformasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan Habibie terpilih sebagai presiden yang baru. Pemerintahan Habibie menghadapi berbagai tantangan, termasuk tuntunan reformasi dan krisis ekonomi yang melanda Asia pada waktu itu. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, Habibie melakukan berbagai reformasi dan membuka ruang lebih besar bagi kebebasan berpendapat. Perkembangan politik ekonomi pada masa B.J. Habibie. Dalam pemerintahan yang relatif singkat tersebut, B.J. Habibie mencoba melaksanakan tuntunan reformasi baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Kebijakan politik B.J. Habibie diantaranya yang pertama mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar tidak demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pembelaan pers. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur-Timur. Membedakan abolisi hak kepada negara untuk menghapuskan hak tuntunan pidana kepada 18 tahapan. Dan yang keenam, narapidana politik, orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Yang ketujuh, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Dan yang terakhir, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RL. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Pada bidang ekonomi, B.J. Habibie mencoba untuk mengatasi masalah krisis moneter melalui beberapa kebijakan, diantaranya yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, melikuidasi bank-bank bermasalah. Yang keempat, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kelima, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Mengesahkan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dan yang terakhir, mengesahkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Angguna Agustina, Praseksi 4 dari 12 MIPA 4. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan sebutan Gus Dur dilantik sebagai Presiden RI keempat melalui kemenangan pada pemilu 1999 yang dilakukan saat sidang paripurna MPR melalui pemungutan suara MPR dan didampingi oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri yang juga dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam menjalankan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk sebuah kabinet yaitu Kabinet Persatuan Nasional. Kebijakan Gus Dur dalam bidang hukum dan pemerintahan. Yang pertama, membubarkan Departemen Penanganan dan Departemen Sosial dengan tujuan untuk persiapan struktur pemerintahan. Yang kedua, pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui KEPES. Dan yang ketiga ada amandemen UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus untuk yang memisahkan TNI dan Polri, menyelesaikan kasus KKN, yang selanjutnya ada kebijakan Gus Dur dalam bidang HAM. Beliau dikenal sebagai sosok pluralis yaitu mendukung keberagaman dan membela hak mayoritas Tionghoa. Yang pertama ada Konghucu diakui sebagai agama, Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, mengubah nama Papua sebagai Irian Jaya. Perkenalkan, saya Alisa Meli Asmawati dari kelas 12 MIPA 4, absen 3. Saya akan menjelaskan tentang masa berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Berakhirnya masa pemerintahan Gus Dur merupakan akumulasi dari berbagai gagasan dan kebijakan yang kontroversial. Kebijakan dan gagasan yang kontroversial tersebut antara lain yang pertama, pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Nah, hal tersebut tentang larangan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai PKI. Namun gagasan tersebut ditentang, sehingga membuat Gus Dur mengurungkan niatnya untuk membawa hal tersebut ke sidang tahunan MPR tahun 2000. Gagasan kedua yaitu menjalin kerjasama perdagangan dengan negara Israel. Namun seperti yang kita ketahui, negara Israel ini telah menjajah negara Palestina. Nah, penjajahan ini mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap negara Palestina. Hal ini ditentang karena tidak sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, kebijakan yang ketiga yaitu Gus Dur mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Nah, hal tersebut membuat hubungan Gus Dur dengan menteri-menteri dan kabinetnya menjadi lebih bersih tegang. Kemudian, Gus Dur juga diduga terlibat ke dalam dua kasus yaitu Bulog Gate dan Brunei Gate. Bulog Gate merupakan dugaan pencairan dan penggunaan dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 35 miliar. Sedangkan Brunei Gate merupakan dugaan penggunaan dana yang diberikan oleh Sultan Brunei sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Untuk menyelidiki hal tersebut, DPR membentuk pansus yaitu panitia khusus untuk menyelidiki keterlibatan Gus Dur terhadap kedua kasus tersebut. Pada tanggal 1 Februari 2001, pansus memberikan hasil kerjanya kepada DPR. Kemudian DPR mengeluarkan memorandum pertama yang berisi Undang-Undang 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan, dan kemudian TAP MPR nomor 10 MPR tahun 1998 tentang pemerintahan yang bebas KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian memorandum pertama ini ditolak oleh Gus Dur dan DPR kembali mengeluarkan memorandum kedua pada tanggal 30 April 2001. Memorandum ini juga ditolak
kembali oleh Gus Dur. Sehingga pada tanggal 28 Mei 2001, Jaksa Agung Marzuki Darusman ini membuktikan bahwa Gus Dur tidak terlibat dengan kedua kasus tersebut, sehingga Gus Dur terlepas dari keterlibatan ke dalam dua kasus tersebut. Nah, kemudian karena Gus Dur merasa posisinya ini tidak stabil dan terancam, Gus Dur mengancam DPR jika DPR melaksanakan sidang khusus MPR, maka Gus Dur akan mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat penyelenggaraan pemilu, yang berarti ini perubahan anggota DPR. Nah, kemudian pada tanggal 21 Juli 2001, atas permintaan DPR, MPR melaksanakan sidang istimewa dengan agenda pemberhentian Gus Dur. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juli 2001, Gus Dur kembali mengeluarkan dekret presiden yang berisi 3 hal. Yang pertama, pembekuan DPR dan MPR, yaitu yang kedua tentang pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan yang terakhir yaitu pembekuan Partai Golkar. Namun dekret presiden tersebut tidak terlaksana karena yang melaksanakan itu Polri dan TNI, sedangkan Polri dan TNI ini sudah berkomitmen bahwa sejak awal Januari 2001 dia sudah tidak ikut campur ke dalam urusan politik dan pemerintahan. Hal tersebut memperlancar sidang yang digelar oleh MPR tentang pemberhentian Gus Dur. Sidang tersebut seluruh anggota DPR yang hadir memberikan suara setuju atas pemberhentian Gus Dur. Gus Dur dianggap melanggar haluan negara karena menolak datang untuk memberikan pidato pertanggungjawaban. Kemudian MPR resmi memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. 23 Juli tahun 2001, Megawati Soekarno Putri resmi diangkat menjadi Presiden kelima Negara Republik Indonesia. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001 dengan masa jabat hingga 20 Oktober tahun 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR pada 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Sebagai putri Presiden pertama Indonesia yakni Insinyur Soekarno, Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik, meski awalnya tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik. Megawati pun muncul sebagai primadona dalam kampanye partai politik, meski tergolong tidak terlalu banyak bicara. Kiprahnya di dunia politik semakin gemilang saat terpilihnya menjadi anggota DPR atau MPR, sampai akhirnya dipercaya menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001. Setelah itu Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia pada masa jabat tahun 2001 sampai 2004. Pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan tingkat suku bunga deposito. Karena hal itu, menimbulkan beberapa upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia kala masa pemerintahan Megawati. Yang pertama ada meminta penundaan pembayaran uang sebesar 5,8 miliar, lalu ada
pengalokasian pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun dan kebijakan privatisasi badan usaha milik negara yakni BUMN. Produk hukum masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah dikeluarkannya UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya UU nomor 2 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Terkait dengan itu, pemerintah mengeluarkan UU nomor 12 tahun 2003 mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penerbitan undang-undang ini diikuti dengan dikeluarkannya UU nomor 22 tahun 2003 tentang susunan perhitungan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU nomor 23 tahun 2003 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada tahun terakhir masa pemerintahannya, Presiden Megawati mengeluarkan UU nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang memuat antara lain kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep ekonomi, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintah. Yang selanjutnya ada Pemilu 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana masyarakat memilih hak suara untuk memilih wakil rakyat tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu legislatif diselenggarakan pada 5 April 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik. Berdasarkan perolehan suara tersebut, Komisi Pemilihan Umum meloloskan 5 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan keputusan KPU nomor 36 tahun 2004 untuk mengikuti pemilihan presiden. Yang pertama ada pasangan calon Haji Wiranto SH dan Insinyur Haji Salahuddin Wahid dari Golkar. Yang kedua ada Hajah Megawati Soekarnoputri dan Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi dari Partai PDIP. Yang ketiga ada Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais dan Dr. Insinyur Haji Siswono Yudhohusodo dari Partai PAN. Yang keempat ada Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan DRS Muhammad Yusuf Kalla dari Partai Demokrat. Dan yang kelima ada pasangan Dr. Haji Hamzahas dan Haji Agung Gumelar MSC dari Partai P3. Pemilu presiden diselenggarakan pada 5 Juli 2004, namun belum menghasilkan paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%, sehingga diselenggarakan kembali putaran kedua pada 20 September 2004. Perkenalkan, nama saya Desri Marina, Presidensi 8. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Republik Indonesia ke-6. Selama masa pemerintahannya, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan, namun kesejahteraan rakyat mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi yang diambil SBY seolah-olah tidak memihak kepada rakyat, seperti kebijakan menaikkan harga BBM. Pada masanya, harga BBM mengalami naik turun, terutama menjelang pemilihan Presiden 2009. SBY menurunkan BBM. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena untuk melihat kebijakan yang diambil apakah benar-benar memihak kepada rakyat atau ada motif atau intrik politik. Oleh karena itu, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk-bentuk kebijakan politik, ekonomi SBY, dan bagaimana dampak kebijakan SBY terhadap masyarakat. Pada penelitian ini digunakan pendekatan politik untuk memahami kebijakan politik SBY. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.
kebijakan politik ekonomi yang diambil oleh Presiden SBY yaitu pengurangan subsidi atau penaikan harga BBM, menurunkan harga BBM, memberi BLT atau BLSM kepada RTM atau RTS, dan kebijakan ekonomi Islam. Dampak dari kebijakan yang diambil SBY berdampak kepada berbagai sektor bidang sosial, dapat menimbulkan terjadinya konflik di bidang energi, menimbulkan pemborosan dan ketergantungan terhadap BBM, dan di bidang ekonomi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batir Rejat Maja, Persensi 7. Di sini saya akan menjelaskan perekonomian di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 sampai 2009. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor non-migas Indonesia yang pada triwulan 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi, yakni mencapai 17% dan masih berlanjut pada 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian di Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Jadi dampak perekonomiannya yang pertama itu tingkat inflasi 2004 sampai 2009 itu naik selama 4 tahun pemerintahan Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM, yakni rata-rata mengalami inflasi itu sekitar 5,4% pada tahun 2004 sampai 2009 atau 4,9% pada tahun 2004 sampai 2008. Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa itu meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10,3% selama periode 2004 sampai 2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula. Terus yang kedua itu jumlah penduduk miskin. Jadi berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada 2009, dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5% pada tahun 2003 menjadi 5,1% pada tahun 2009. Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintahan sampai Januari 2009 meningkat 3% dalam 5 tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar 1.275 triliun. Adapun posisi utang Januari 2009 sebesar 1.667 triliun atau naik sekitar 392 triliun. Apabila tahun 2004 utang per kapita Indonesia 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi 7,7 juta per kepala. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.